Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat Natal. Dan hari ini ibadah Natal kita pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Nonce Rondono SPH, Pendeta Jemaat Salvator. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 109 baitnya yang kedua, Hai mari berhimpun. Terang yang ilahi, Allah yang sejati telah turun menjadi manusia. Allah sendiri dalam rupa insan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Votum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan kekuatan tangannya. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau, saudaraku. Tuhan menyertai rohmu. Amin. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 101 baitnya yang pertama, Alam Raya Berkumandang. Alam raya berkumandang oleh pujian mulia dari gunung, daripada hidung malaikat bergema. In excelsis Deo, Gloria. In excelsis Deo. Pengakuan dosa. Allah kami yang hidup, dosa kami beritahukan kepadamu, dan kesalahan kami tidaklah kami sembunyikan. Kami mengaku kepadamu pelanggaran-pelanggaran kami, karena Engkau Maha Pengasih. Kami telah meninggalkan perintah-Mu, perbuatan kami jahat dan kesalahan kami besar. Engkau tidak menghukum kami sedosa kami. Engkau Maha benar, Engkau Maha adil. Kami menghadap hadirat-Mu dengan kesalahan dan dosa-dosa kami. Kami tidak Engkau binasakan, kami masih dibiarkan tinggal sebagai orang-orang yang terluput, seperti yang terjadi sekarang ini. Kristus, ampunilah kami. Amin. Kristus, ampunilah kami. Amin. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 112 baitnya yang pertama dan yang kedua. Anak Maria dalam palungan.
Anak Maria dalam palungan, miskin dan hina, namun besar rela sengsara bagi manusia. Dihapuskannya dosa cemar, hidupnya suci waktu di dunia, hatinya murni dan merendah. Ini mulia penebus kita, musuhnya tunduk selamanya. Sebagai berita anugerah Allah, firman Tuhan 1 Korintus pasal 5 ayat 17 sampai ayat yang ke-21. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu. Dengan perantaraan kami, dalam nama Kristus kami meminta kepadamu. Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kita sambut dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 118 baitnya yang pertama dan yang kedua, Sungguh Mulia. Sungguh mulia berkarunia hari Natal yang duka berakhir, Kristus telah lahir. Mari bernyanyi dengan merdu. Sungguh mulia berkarunia hari Natal yang kudus. Damai ilahi nyata kembali. Mari bernyanyi dengan merdu. Saudara-saudaraku, terimalah petunjuk hidup baru dalam firman Tuhan Titus pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah, jangan menfitnah
jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik, dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka, supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Kau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Kita sambut dengan menyanyi Kidung Jemaat 99 baitnya yang pertama, Gita Sorga Bergema. Gita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta termaklumkan kabar baik. Lahir terus terang ajaib, Gita sorga bergema, lahir Raja mulia. Kita akan dengarkan kesaksian puji-pujian dari KTB Bakti. Di
Sebelum kita melanjutkan ke pelayanan firman, kita akan dengarkan narasi anak-anak sekolah minggu. Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yesaya 11 ayat 1 dan 2. Raja damai yang akan datang. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulanya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Zakaria 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang muda. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 1 ayat 1-5. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Matius 1 ayat 21 dan 23. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Lukas 1 ayat 31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Lukas 2 ayat 11-12. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Lukas 2 ayat 13 dan 14. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi
di antara manusia yang berkenan kepadanya. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, seperti yang sudah diumumkan pada tadi malam bahwa kita akan menyalakan lilin Natal. Bagi Bapak Ibu, apakah sudah menyiapkan lilin masing-masing? Kita akan mengangkat pujian Malam Kudus. Malam kudus, sunyi senyap. Siapa yang belum lelap? Ayah Bunda mesra dan kudus, anak dua berjaga terus, anak dalam malam, anak di dalam malam. Sekali lagi. Malam kudus, sunyi senyap. Siapa yang belum lelap? Ayah Bunda mesra dan kudus, jaga anak yang maha kudus, anak dalam malam, anak di dalam malam. Saudara-saudaraku jemaat yang diberkati oleh Tuhan, saat ini kita akan berdoa untuk menerima kabar sukacita, kabar baik di hari Natal ini. Mari kita berdoa. Di hari Natal ini Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur, bersukacita di dalam kasih Tuhan. Karena Engkau Allah yang maha tinggi, mau datang ke dalam dunia menjadi sama seperti manusia, lahir di kandang yang hina di kota Bethlehem. Itulah yang menjadi sukacita kami, karena Engkau Allah kami, yang telah mengaruniakan kasih karunia-Mu bagi kami, sehingga kami boleh menikmati akan anugerah kasih Tuhan bagi kami. Di hari Natal ini Tuhan bersama dengan keluarga, walaupun di rumah kami masing-masing, kami datang kepada Tuhan, kami siap untuk menerima berita sukacita, kabar baik yang Engkau berikan melalui firman-Mu.
Oleh karena itu Bapa di sorga, jamah setiap hati dan pikiran kami, agar kami membuka hati kami untuk siap menerima firman yang kudus, sehingga firman ini menjadi bagian kehidupan kami. Menambah sukacita, membangun kehidupan kami dalam iman kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami siap menerima firman-Mu, urapi juga hamba-Mu, yang penuh dengan kekurangan dan keterbatasan ini, tapi Tuhan mau pakai menjadi alat di tangan Tuhan untuk memberitakan firman-Mu. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan siap menerima firman Tuhan. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Lukas 2 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7. Lukas 2 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah bagi setiap orang yang bukan hanya menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku di dalam firman Tuhan di dalam kehidupannya hari lepas hari. Haleluya. 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 Shalom. Ibu Bapak, saudara-saudara, jemaat Salvator, dan simpatisan yang saat ini beribadah bersama-sama di hari Natal ini. Kita tentunya semua sangat bersyukur dan bersukacita karena kita dapat merayakan Natal. Karena masih banyak orang lain, saudara-saudara, yang tidak dapat merayakan Natal di tengah kondisi yang terjadi saat ini. Dan kiranya damai dan sukacita Natal ini menjadi bagian dari kehidupan kita yang ada di dalam Kristus. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, biasanya setiap tahun kita merayakan Natal, hari kelahiran Yesus. Gereja-gereja selalu membentuk akan panitia Natal, acara dibuat sangat bagus, ada makanan enak, dapat kado, pakai baju baru, pakai sepatu baru, ya, dan sebagainya. Tapi Natal tahun 2020, saudara-saudara, sangat berbeda dari biasanya. Semua itu tidak dapat dilakukan. Yang biasa kita lakukan tidak bisa dilakukan. Sejak virus corona ada di dunia ini. Ibadah dilakukan secara virtual, menggunakan protokol kesehatan, dan itulah yang harus kita lakukan sehari-hari dalam kehidupan kita, suka atau tidak suka. Kita harus melakukan itu, saudara-saudara.
dan melalui akan himbauan dari pemerintah, dari PGI, dari sinode yang direspon dengan baik oleh semua gereja, jemaat, supaya lebih baik dan lebih aman kita ibadah di rumah masing-masing di hari Natal ini. Walaupun mungkin saudara-saudara ada sebagian jemaat merasa kurang pas, ya, enggak nyaman. Kita tidak kumpul bersama-sama karena kita terbiasa Natal kumpul sama-sama dengan jemaat. Kurang pas kita tidak ketemu, ya, salam-salaman, cipika-cipiki, tapi ini kita tidak bisa melakukan itu. Tapi karena ada peraturan dari pemerintah, PGI, yang direspon, sehingga kita sebagai warga yang baik, kita juga melaksanakan itu dengan baik. Sebagaimana saudara-saudara dengan Yusuf dan Maria, karena perintah Kaisar Agustus untuk menyelenggarakan sensus penduduk di seluruh kerajaan Romawi, pada waktu itu mengharuskan Yusuf dan Maria tundangannya itu pergi dari Nazaret ke kota Daud, yaitu Bethlehem, yang jaraknya kira-kira 120 km. Mereka melakukan perjalanan yang tidak mudah, sebab saat itu Maria dalam keadaan hamil tua. Saat Yusuf dan Maria tiba di Bethlehem, ternyata saudara-saudara, tiba pula waktunya bagi sang bayi dalam kandungan Maria untuk lahir ke dunia ini. Maria menghadapi situasi itu melahirkan di negeri yang asing, di negeri orang, jauh dari sana keluarga yang dapat memberikan pertolongannya. Nah, situasi ini saudara-saudara diperparah lagi dengan tidak adanya kamar yang tersedia bagi mereka di penginapan. Sehingga harus membaringkan bayinya di dalam palungan yang kotor. Sungguh menggenaskan. Allah yang datang ke dunia untuk membebaskan orang berdosa dari hukuman kekal, ternyata tidak mendapat tempat yang layak sebagaimana mestinya. Tempat yang tersedia saudara-saudara baginya hanyalah di kandang hewan. Seakan-akan saudara-saudara tidak ada yang istimewa dari kisah ini. Tapi peristiwa besar justru saudara-saudara berawal dari kisah yang tidak istimewa. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kenapa Allah mewujud dalam rupa manusia harus lahir di kandang hewan? Bukan lahir di istana, bukan lahir di rumah sakit, atau juga bukan lahir di hotel berbintang. Tapi di situ tidak ada tempat bagi Yesus untuk lahir. Sebenarnya saudara-saudara, tidak terlalu sulit bagi Allah untuk memerintahkan para malaikat ini menyediakan tempat yang layak, tempat yang bagus baginya pada waktu itu. Tapi ia membiarkan dirinya hadir di dunia sebagai manusia justru di tempat yang paling hina, yang mungkin tidak ada manusia di dunia ini yang lahir di atas palungan. Hanya Yesus. Saudara-saudara, kandang tanpa Yesus akan selalu menjadi sebuah kandang yang dianggap hina. Akan tetapi, ketika Yesus lahir di sana, yang ada bukan kehinaan, melainkan kemuliaan. Saudara-saudara, mari kita refleksikan.
akan firman Tuhan yang telah kita baca tadi dari Injil Lukas pasalnya yang kedua ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Yang pertama, saudara-saudara, kelahiran Yesus adalah fakta sejarah bahwa Yesus lahir ke dalam dunia ketika kekaisaran Romawi diperintah oleh Kaisar Agustus saat itu. Bangsa Yahudi sedang dijajah oleh bangsa Romawi. Ini berarti bahwa kelahiran Yesus adalah sebuah berita yang benar-benar terjadi, bukan mitos, bukan rekaan, bukan rekayasa, apalagi hoaks. Kelahiran Yesus, saudara-saudara, adalah fakta sejarah yang tidak dapat dibantah oleh siapapun. Demikian juga saudara-saudara, sebagai orang percaya kita tidak boleh meragukan akan kelahiran Yesus ke dalam dunia ini. Lalu hal yang kedua yang kita refleksikan, kelahiran Yesus, saudara-saudara, membuktikan bahwa nubuat para nabi adalah ya dan amin. Sekalipun berabad-abad lamanya, ini adalah sebuah berita surgawi yang dirancang dan dijanjikan oleh Tuhan. Bahkan berita para malaikat kepada Yusuf dan Maria. Ini membuktikan kesetiaan Tuhan pada janjinya. Ini semua digenapi dengan sempurna melalui Natal. Ia berkenan memakai Yusuf dan Maria menjadi sarana perwujudan penyelamatan manusia yang dikasihinya, yaitu saya dan saudara-saudara. Ini membuktikan saudara-saudara bahwa Allah yang hidup adalah Allah pencipta, Allah pemilik, Allah pemelihara, dan penyelamat manusia sesuai dengan rencana dan anugerahnya. Dan dialah Allah, Immanuel, yang menyertai kita senantiasa dan melindungi kita. Karena itu janjinya, ya, sampai akhir zaman aku akan menyertai kamu. Kita harus pegang janji Tuhan. Karena kita, saudara-saudara, memiliki harapan dan pertolongan dari Tuhan. Sekalipun saat ini kita sedang bergumul bersama di masa sulit karena COVID-19 yang masih ada dalam kehidupan kita. Tapi kita percaya Allah menyertai kita. Allah tidak akan tinggalkan kita dalam keadaan apapun. Ya. Ketika kita terus berharap kepada Tuhan, ketika kita tetap percaya bahwa Dia akan bersama-sama dengan kita, hadir dalam kehidupan kita. Lalu hal yang ketiga, saudara-saudara, Yusuf dan Maria menyambut kelahiran Yesus dalam kesetiaan kepada Allah. Dan kesetiaan cinta kasih sebagai pasangan hidup yang saling mengasihi, saling menjaga, saling menguatkan, tidak mempermalukan apalagi saling menyakiti satu sama lain. Inilah yang mereka lakukan, sekalipun berhadapan dengan berbagai perasaan atas kehamilan yang terjadi atas kehendak Tuhan. Harus berhadapan dengan apa kata orang, harus menempuh perjalanan yang jauh, harus melahirkan bukan di tempat penginapan, tapi meletakkan bayi Yesus di dalam palungan tempat makanan hewan yang mungkin kotor dan menjijikkan. Saudara-saudara, kesetiaan kepada Tuhan dan kesetiaan dalam hidup berkeluarga seperti inilah yang harus mewarnai akan kehidupan kita sebagai orang yang percaya dalam hidup kita sehari-hari sebagai suami istri.
penuh cinta kasih dan sayang kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, kepada suami kita, kepada istri kita, dan juga kepada sesama kita. Lalu hal yang ketiga, saudara-saudara, yang keempat adalah kesederhanaan. Ya. Yang kita lihat dari firman Tuhan, bagaimana Tuhan mau mengajarkan kita hidup di dalam kesederhanaan dalam merayakan Natal. Ini disimbolkan dengan lampin dan palungan. Tidak akan mengurangi akan cinta kasih dan rencana penyelamatan Allah bagi manusia dan dunia ini. Karena kasih-Nya ini, saudara-saudara, mengingatkan kita selama bertahun-tahun kita merayakan Natal, kadang dengan pesta, dengan kemewahan, dengan kemegahan, kita belanja ini, belanja itu, menyiapkan kue-kue yang banyak, makanan, minuman, dan akhirnya THR tidak cukup. Padahal saudara-saudara, Yesus lahir bukan di perayaan, tetapi di hati saya dan saudara-saudara. Yang kita buka untuk kehadiran Yesus, mengubah seluruh kehidupan kita menurut kehendak-Nya, bukan kehendak aku. Karena itu saudara-saudara, mari kita semua merayakan Natal dalam arti dan makna yang sesungguhnya. Dengan keteguhan iman kita bahwa Ia Allah yang datang ke dalam dunia ini menjadi sama dengan manusia. Dan kita hidup di dalam kesetiaan untuk hidup bersama, saling menghidupkan dalam bentuk kesederhanaan. Kita saling memaafkan, saling mengampuni supaya dosa kita juga diampuni oleh Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk melakukan semua ini dalam tuntunan Roh-Nya yang kudus. Selamat Natal untuk kita semua, damai di hati, damai di hidup, damai di keluarga, damai di gereja, damai di semua orang, karena kita adalah pembawa damai. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Kita sambut firman Tuhan dengan menyanyi Kidung Jemaat 120 baitnya yang ketiga. Hai siarkan di gunung. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Terbaring di palungan yang hina dan rendah, Sang Bayi menyampaikan selamat dunia. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, bersama dengan gereja di sepanjang abad dan di segala tempat, kita mengikrarkan bersama-sama pengakuan iman rasuli dengan berkata, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita akan memberikan pengucapan syukur kita melalui persembahan. Sebelum memberi, marilah kita mendengarkan ajakan dari Matius 2 ayatnya yang ke-11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan hai dunia, gembiralah. Hai dunia, gembiralah, dan sambut Rajamu. Di hatimu terimalah, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Kita akan berdoa persembahan, kita akan berdoa secara berbalas-balasan. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami memuji nama-Mu yang agung, yang telah memberikan kami hati yang rela, membawa persembahan kami saat ini. Kami percaya Engkaulah sumber segala berkat kami, dan yang kami berikan ini, dan yang kami berikan ini adalah juga Engkau beri. Kiranya menjadi berkat dalam pelayanan kasih dan hormat dan kemuliaan nama-Mu selama-lamanya. Amin. Saya masih membuka kesaksian bagi keluarga yang mau bersaksi. Saya persilakan. Dari keluarga Ibu Ella, Lanji. Enggak, Bu. Oh, belum. Lewat. Malam tahun baru aja. Ulang tahun itu. Keluarga Gang 21. Ya, Bu. Siap. Selamat datang, Yesus Tuhanku, jauh dari sorga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam, salam, Indonesia, Tuhan tolonglah. Semoga kidung kami tak bercela. Bundamu Maria diberi karunia, melahirkan di kau kudus dan mulia.
salam salam. Nyanyian malaikat nyaring bergema, gembala mendengarnya di Efrata. Kristus sudah lahir, hai percaya kabarku. Dalam kandang domba kau dapat bertemu. Salam salam. Datang orang Majus, ikut bintangnya, membawa pemberian dan menyembah. Yang dipersembahkan kemenyan emas dan mur. Pada juru selamat mereka bersyukur. Salam salam. Ya, terima kasih puji-pujian dari keluarga Gang 21. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudara, kita berdoa syafaat. Kita berdoa. Segala kemuliaan bagimu Allah Bapa di sorga, Allah yang kami puji sembah di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah datang ke dalam dunia ini sebagai Raja Damai, untuk mendamaikan kami sebagai umat pilihan Allah, agar kami selalu ada dalam kehidupan yang damai, baik untuk diri kami, bersama dengan orang lain, bersama dengan keluarga, bersama dengan jemaat, dengan tetangga, dengan orang-orang yang ada di sekitar kehidupan kami. Karena kami pembawa damai. Oleh karena itu Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman yang boleh kami renungkan dan refleksikan dalam kehidupan kami sebagai umat Tuhan, agar supaya kami diajar untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki, agar kami perbuat dalam kehidupan kami, supaya kesetiaan yang kami boleh membuktikan itu dalam iman kami kepada Tuhan, yang wujud nyatakan kesetiaan kami baik sebagai istri kepada suami maupun juga sebaliknya. Kesetiaan kami juga di dalam tugas tanggung jawab pelayanan kami sebagai pelayan-pelayan yang sudah diurapi oleh Tuhan untuk melakukan pelayanan yang berkenan kepada Tuhan. Kesetiaan kami dalam iman kepada Tuhan sebagai anak-anak Tuhan, supaya kami pun membuktikan itu lewat perkataan, sikap, perbuatan kami sehari-hari. Oleh karena itu Bapa, meteraikanlah firman-Mu ini dalam hati kami, supaya kami yang sudah menerima damai dan sukacita, kabar baik dalam kehidupan kami di hari Natal ini, kami juga boleh membagikan itu bagi orang lain. Bahkan terlebih orang-orang yang ada di sekitar kehidupan kami, yaitu keluarga kami. Kami bersyukur kami dapat beribadah walaupun dari rumah kami masing-masing karena pandemi COVID-19 yang ada di tengah kehidupan dunia ini. Namun kami selalu bersyukur dengan media virtual saat ini Tuhan, kami boleh diberkati menjadi satu persekutuan yang indah beribadah di hari Natal ini memuji memuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan kuduskan akan kesukacitaan kami, agar kami boleh bergembira bersama dengan keluarga kami, karena mungkin saja di hari-hari yang lalu ini terabaikan oleh kami karena kami sibuk dengan kesibukan kami masing-masing, sehingga waktu kami sangat kurang buat keluarga. Tapi saat ini Tuhan memberi waktu begitu banyak bagi kami untuk ada bersama dengan keluarga, karena mereka adalah anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah bersama dengan keluarga kami boleh merayakan Natal, kelahiran Yesus yang lahir bukan saja di palungan di kota Daud, Bethlehem, tetapi lahir di dalam hati kami, dalam kehidupan kami, mengubah seluruh kehidupan kami, supaya manusia lama yang masih ada dalam hidup kami ini, kami
tolak di dalam nama Yesus supaya manusia baru yang dibaharui oleh Kristus hidup dalam kehidupan kami. Karena kami mau hidup sesuai dengan kehendak-Mu, bukan kehendak kami sendiri. Kami belajar untuk memaafkan, kami belajar untuk mengampuni orang lain, karena Tuhan akan mengampuni kesalahan dan dosa kami, dan menganugerahkan kehidupan yang baik bagi kami, kehidupan yang penuh kasih, yang tidak pernah berkesudahan bagi kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga bersyukur bersama dengan semua jemaat yang diberkati oleh Tuhan dalam pekerjaan mereka, diberkati di dalam usaha mereka, diberkati dengan umur panjang, sehat, bahagia di hari-hari ini, saat ini, walaupun ada pergumulan yang kami alami, tetapi kami percaya dalam segala hal kami belajar bersyukur dalam hidup ini, karena itulah yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan. Bukan bersungut, tapi bersyukur kepada Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Begitu juga Bapa di sorga, kami juga berdoa kepadamu bagi saudara-saudara kami yang saat ini masih dalam kelemahan tubuh, baik untuk anak Gebi, Bapak Penatua, Obed Penlaana, dan juga Ibu Agnes Rumengan, atau juga jemaat yang lain yang tak kami sebutkan nama mereka, tapi mereka butuh pertolongan dan kuasa Tuhan untuk menjamah seluruh bagian tubuh mereka yang lemah, supaya hanya oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, mereka boleh mengalami kesembuhan dan mujizat dalam kehidupan mereka. Kami bersyukur bersama dengan rekan sepelayanan kami, Ibu Niwal Sikoti, yang saat ini boleh disembuhkan, dipulihkan oleh Tuhan. Itu semua boleh terjadi karena imannya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa kepadamu bagi keluarga besar Rumengan Otai. Tuhan kiranya memberkati keluarga ini, agar mereka tidak larut dalam duka cita yang mendalam, tetapi mereka beroleh sukacita dan ucapan syukur kepada Tuhan hari-hari yang mereka lalui tanpa kehadiran orang tua dalam merayakan Natal ataupun menjalani kehidupan ini. Karena Tuhan ada bersama dengan mereka, menghibur dan menguatkan keluarga ini, sehingga mereka tetap berpengharapan teguh kepada Tuhan. Bapa yang di sorga, kami berdoa juga bagi PGI, PGIW, Sinode Gemindo, dan semua jemaat-jemaat segemindo. Kiranya Engkau memberkati gereja-gereja-Mu ini Tuhan yang hadir di tengah dunia ini. Supaya kami memberitakan kabar baik, kabar sukacita menjadi saksi Kristus di tengah kehidupan kami. Karena kami adalah alat yang dipakai oleh Tuhan untuk memuliakan nama-Mu. Sehingga lewat pemberitaan-pemberitaan kami juga boleh menarik jiwa-jiwa untuk diselamatkan di dalam kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa kepadamu bagi jemaat lanjut usia. Oma Henrika Kajati, Oma Mamahit Lerek, Oma Ratujo, Ibu Yakoba Lukas, Ibu Susana Iki, dan Ibu Dorcas. Tuhan kiranya memberkati orang tua kami ini di masa tua mereka, agar mereka menikmati hidup dengan penuh sukacita karena Tuhan memberkati kesehatan mereka. Tuhan memberkati sampai putih rambut pun menggendong mereka dengan kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan. Sehingga mereka boleh merasakan hari-hari hidup ini dengan penuh pengharapan di dalam Tuhan. Tuhan tidak pernah biarkan mereka, dan mereka melihat keluarga, anak-anak, menantu, cucu itu adalah harta terindah dalam kehidupan mereka, yang dikuduskan dan diberkati oleh Tuhan. Bapa yang di sorga, kami berdoa juga kepadamu ya Tuhan bagi pemerintah, bangsa dan negara Indonesia. Tuhan memberkati akan mereka sebagai pemimpin negara kami,
di dalam menjalankan tugas tanggung jawab bagi negara Indonesia ini, menegakkan keadilan, kebenaran, kejujuran demi untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Pakai mereka menjadi alat di tangan Tuhan, supaya negara ini Tuhan yang diberkati oleh Tuhan boleh menikmati kesejahteraan dalam seluruh lapisan masyarakat yang ada. Dan kami menikmati keamanan, ketentraman, kedamaian. Walaupun kami berbeda, namun kami saling menghargai, saling menghormati perbedaan yang ada di antara kami, dan membangun bangsa Indonesia ini dalam persatuan dan kesatuan yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa kiranya Engkau memberkati jemaat dalam tugas pekerjaan mereka dengan profesi mereka, baik sebagai karyawan-karyawati, sebagai TNI atau Polri, dan juga sebagai pelaut yang saat ini mungkin ada yang tidak bersama dengan keluarga karena mereka menjalankan tugas mereka di tempat mereka bekerja, dimanapun Tuhan, Kau jaga lindungi mereka, dan mereka dimampukan oleh Tuhan untuk menjalankan tugas mereka dengan baik, penuh tanggung jawab. Karena disitulah mereka diberkati oleh Tuhan untuk membawa berkat bagi keluarga dan membawa berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa biarlah di hari Natal ini Tuhan, kami boleh merasakan kehangatan dalam kehidupan keluarga karena kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Baik suami istri, orang tua dan anak-anak, saudara bersaudara, kakak beradik, dengan tetangga, dengan siapapun. Karena Engkau ya Tuhan hadir memberkati kami untuk memberkati orang lain. Sekalipun hari-hari ini ada pergumulan-pergumulan yang kami alami, tetapi kami percaya Tuhan akan menolong kami, Tuhan buka jalan buat kami, Tuhan mengarahkan langkah kehidupan kami. Di hari-hari yang tinggal beberapa saat lagi kami akan mengakhiri tahun 2020 ini. Kami percaya janji Tuhan, aku menyertai Engkau sampai akhir zaman, itu yang kami pegang dalam hidup ini. Karena kami tidak berjalan sendiri, tapi kami berjalan dalam pimpinan Tuhan Yesus. Allah Immanuel yang ada bersama dengan kami sekarang dan selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Yesus, sumber kehidupan kami, Raja Damai, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada ibadah Natal kita pada pagi hari ini, kita akan dengarkan sambutan dari Ketua Majelis Sinode. Shalom, selamat sore Jemaat Gemindo dimanapun berada. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Kepala Gereja, oleh karena berkat anugerahnya kita semua boleh ada sampai pada jam dan saat ini. Perayaan Natal di tahun 2020 ini sekaligus juga perayaan Tahun Baru nanti pada tanggal 1 Januari 2021 tentunya sangat berbeda dengan perayaan-perayaan Natal dan Tahun Baru di tahun-tahun yang lalu. Kenapa? Karena perayaan Natal di tahun 2020 ini diperhadapkan dengan situasi dan kondisi yang sangat tidak menyenangkan. Karena perayaan-perayaan Natal dan Tahun Baru nanti dilaksanakan secara virtual. Oleh karena hadirnya
virus corona yang menyerang seluruh penjuru dunia yang ada. Tentunya dengan adanya virus corona ini membuat batasan-batasan kita sebagai warga masyarakat, juga warga gereja, dalam kita beraktivitas, dalam kita melaksanakan pekerjaan-pekerjaan dan pelayanan. Itulah sebabnya di dalam melaksanakan ataupun merayakan Natal dan Tahun Baru nanti, tentunya Majelis Sinode mengikuti himbauan dari pemerintah dan juga Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Dan Majelis Sinode sendiri menghimbau buat seluruh warga Jemaat Gemindo dimanapun berada untuk tetap mengikuti atau melaksanakan perayaan-perayaan secara virtual dengan tidak lupa mengikuti semua protokol kesehatan yang ada. Kami Majelis Sinode menyapa Jemaat-Jemaat Gemindo, Jemaat Getsemani, Jemaat Nasaret, Jemaat Salvator, Jemaat Sebaut, Jemaat Philadelphia, Jemaat Nafiri, Jemaat Siloam, Jemaat Immanuel, Jemaat Antioquia, Jemaat Eklesia, Jemaat Kawan Kasih Bekasi, Jemaat Sola Gracia Bekasi, Jemaat Kasih Karunia Bekasi, Jemaat Zaitun Batam, Jemaat Diaspora Batam, Jemaat Sebaut Maranu Handil Kalimantan Timur, Jemaat Damai Sejahtera Sumompo Manado, Jemaat Kirene Teling Manado, Jemaat Shalom Mikael Manado, dan juga Jemaat Kobet Manado. Begitu juga Jemaat Via Dolorosa yang ada di Halmahera di Desa Ibu, dan juga Jemaat Tiberias yang ada di Tobelo. Begitu juga dengan dua pos pelayanan Kabil di bawah naungan daripada Jemaat Diaspora Batam, dan juga Jemaat Pospel Betania di bawah naungan daripada Jemaat Shalom Mikael Manado. Kami Majelis Sinode menghimbau supaya dalam rangka merayakan Natal dan Tahun Baru, hendaklah kita semua merayakan dengan penuh ungkapan syukur, bukan untuk bermewah-mewah, bukan untuk pesta pora, tetapi kita harus prihatin dengan kondisi di tahun 2020 ini. Sehingga dalam rangka kita merayakan Natal, kita tetap untuk setia dan melaksanakan sesuai dengan cara dan kehendak Tuhan Allah sendiri. Majelis Sinode tentunya menyampaikan bahwa Majelis Sinode tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa bekerja sendiri tanpa didukung oleh seluruh jemaat-jemaat Gemindo. Begitu juga jemaat-jemaat Gemindo tidak bisa bekerja sendiri, tidak bisa melayani sendiri tanpa didukung oleh Majelis Sinode. Sehingga antara Sinode dengan jemaat tentunya harus bersinergi satu dengan yang lain. Di bulan Februari tahun 2021 nanti akan ada sidang tahunan yang akan dilaksanakan oleh Majelis Sinode bersama dengan seluruh jemaat-jemaat Gemindo, dilaksanakan secara virtual. Mohon dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh warga jemaat Gemindo agar sidang tahunan di tahun 2021 senantiasa berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Sekali lagi, atas nama Majelis Sinode kami menyampaikan selamat merayakan Natal 25 Desember tahun 2020 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2021. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Shalom. Saudara-saudaraku, kita masuk dalam pengutusan. Sebagai taruk, ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering, ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada. Sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan
dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup muka terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikunya. Hosiana, dimuliakanlah dia yang datang dalam nama Tuhan. Amin. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 100, muliakanlah. Muliakanlah, muliakanlah Tuhan Allah, Tuhan Allah Maha tinggi, damai sejahtera turun ke bumi bagi orang pengasihannya. Muliakanlah Tuhan Allah, muliakanlah Tuhan Allah. Damai sejahtera turun ke bumi, damai sejahtera turun ke bumi bagi orang pengasihannya, bagi orang pengasihannya. Muliakanlah, muliakanlah Tuhan Allah, Tuhan Allah Maha tinggi, damai sejahtera turun ke bumi bagi orang pengasihannya. Amin. 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 Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran saudara kepada Tuhan untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan sumber damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus-menerus dalam segala hal kepada kamu, sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Amin. 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 Saat teduh. Mengucapkan selamat hari Natal bagi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Kiranya sukacita, damai sejahtera dan berkat Natal senantiasa menghampiri kita semua hari